Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Paras Rahadian Hidayah. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Cyber Security Management terkait kajian jurnal Information System for Supply Chain Management, Uncertainty, Risk, and Cyber Security dengan dosen pengampu Bapak Agung Riyadi. Ini adalah agenda dan identitas jurnal. Jurnalnya itu ditulis oleh Andri Boyko, Wira Sendrik, dan Olha Boyko. Dipublikasi melalui Prosedia Computer Science di tahun 2019. Untuk jurnal ini, saya akan membahas terkait abstrak, latar belakang, variabel penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulannya. Yang pertama ini adalah abstraknya. Jadi tujuan penulis meneliti jurnal atau membuat jurnal ini adalah untuk mengkaji status terkini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasok pada perusahaan dengan produksi multi komponen. Metode yang digunakan itu adalah metode kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasok dan mengidentifikasi cara dukungan informasinya berbasis data dari berbagai perusahaan. Temuan yang ditemukan oleh penulis, temuan intinya yaitu merupakan strategi dukungan informasi yang paling efektif menuntut perusahaan untuk fokus pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, serta keamanan cyber. Ada dua hasil praktis utama yang ditemukan oleh penulis, yaitu pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko pasokan dalam kondisi yang ketidakpastian. Dan yang kedua, solusi menyeluruh atau complex solution untuk mengamankan data pada sistem informasi rantai pasok. Mari kita mulai dari apa itu supply chain management. Jadi supply chain management atau SCM merupakan pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk mulai dari perancangan dan pembelian, produksi, distribusi, hingga konsumen akhir sesuai kebutuhan pasar demi efisiensi biaya. SCM itu fokus kepada 6 area, yaitu pada produksi, pasokan, lokasi, inventory gudang, transportasi, dan informasi. Istilah SCM ini pertama kali dikenalkan oleh Sanjeev Sidhu dan Ken Sharma pada tahun 1988. Mereka berdua adalah pendiri dari perusahaan IT di Amerika Serikat. Sistem informasi berperan untuk mengotomasi sekaligus mengelola seluruh tahap pemeliharaan pasokan dan distribusi produk di dalam organisasi. Karena itu, modul CM ini kini tertanam pada hampir seluruh sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dengan menggunakan SCM, biaya logistik dan pembelian dapat ditekan, sementara permintaan atau produk perusahaan terpenuhi dengan jauh lebih baik. Ini adalah alur dari rantai pasok, dimulai dari pengasok, lalu produsen, dan dikirim ke gudang, disebarkan ke distributor, dan dikirim kembali ke titik retail, dan akhirnya ke pelanggan. Dengan SCM ini, perusahaan dapat meningkatkan pelayanan, dapat mengoptimalkan siklus produksi, mengurangi inventory gudang, meningkatkan produktivitas, meningkatkan profitabilitas, dan mengendalikan proses produksi. Selanjutnya, di jurnal juga tertera manfaat terukur dari penerapan SPM yang angka ini berasal dari AMR Research dan Forrester Research. Pertama di sini adalah biaya dan waktu pemrosesan pesanan itu turun 20 sampai 40%. Lalu biaya pembelian juga menurun sebesar 5 sampai 15%. Waktu ke pasar, time to marketnya itu menurun 15 sampai 30%. Inventory gudang juga atau stoknya juga menurun jumlahnya ada hingga 20 sampai 40%. Biaya produksi makin menurun seperti biaya pembelian sebesar 5 sampai 15% dan labanya pun meningkat hingga 5 sampai 15% karena biayanya pun menurun. Masuknya ke era internet, penerapan SCM itu muncul resiko. Dengan web supply management, memanfaatkan gabungan internet dengan SCM, rantai produsen, pemasok, kontraktor, dan perusahaan transportasi kini saling terhubung, sehingga menyatu menjadi jaringan daring yang nyata. Internet menjadi sarana yang paling murah, paling sederhana, sekaligus paling efisien untuk mengelola dan mengendalikan jaringan mitra. Perusahaan pun bergerak menuju e-commerce global karena pada akhirnya seluruh transaksi dan pembayaran dilakukan melalui web.
Penggabungan STM dan internet ini melalui menjadi work to play management itu menghasilkan penghematan yang nyata. Contohnya itu ada perusahaan Hewlett Packard, merupakan perusahaan desain paralel printer laser lintas negara. Lalu ada Adaptec yang hemat hingga 10 juta USD per tahun via desain berbasis web. Dan juga ada General Motors yang hemat hingga 400 juta USD per tahunnya via e-platform commerce One. Tetapi dengan munculnya internet juga adanya atau munculnya risiko yang sebelumnya tidak ada. Itu merupakan risiko keamanan cyber yang sangat besar karena metode keamanannya tidak efisien. Pertama itu perbaikan atas perencanaan yang sudah diketahui justru sering dilakukannya terlambat, lalu diberikannya akses istimewa ke sistem cloud tanpa pengendalian dan infrastruktur dan kredit akhir jaringan dibiarkan tidak terkelola dengan baik. Masuk ke variabel penelitian, penulis fokus pada tiga sumber persoalan utama, yaitu ketidakpastian atau uncertainty, yaitu yang dimaksud adalah kondisi tidak pasti dalam pasokan yang menuntut adanya pendekatan baru untuk mengidentifikasi sekaligus memprediksi resiko pasokan. Lalu yang kedua ada resiko atau risk. Ini adalah potensi gangguan pada aliran rantai pasok akibat kerentanan sistem, mitra maupun proses bisnis antar organisasi. Yang terakhir atau yang ketiga ada keamanan cyber, cyber security, yaitu ancaman dan serangan cyber yang harus diatasi agar proses bisnis pemasok sampai pelanggan dapat terintegrasi secara aman. Hasil dari penelitian dilakukan penulis adanya kerangka kerentanan keamanan SDM. Penulis membaginya menjadi dua serangan, yaitu serangan via web dan serangan via edisi. Teks. Di sini ada 6 ya untuk web text, yaitu bersama proxy server. Ini adalah bagian integral dari operasi SPM, jadi hacker atau peretas sering memburu infrastruktur dan mencari celah jaringan untuk memperoleh akses yang tidak sah. Lalu yang kedua ada PUA. PUA merupakan aplikasi yang tidak diinginkan, seperti ekstensi browser yang berbahaya yang menusuk secara diam-diam. Selanjutnya ada Trojan, Trojan jenis Trooper dan Loader. Ini biasanya disebarkan bersama link spam serta iklan yang menipu. Selanjutnya ada kerentanan file browser, terutama di mesin JavaScript dan mesin rendering grafis, itu sering dimanfaatkan oleh penyerang. Ada juga teknik redirection atau clickbaiting, seperti pop-up yang muncul ketika kita menekan suatu bagian dari website, itu digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju konten palsu. Yang terakhir ada spyware dan business email compromise. Yang keduanya sama-sama mengandalkan rekayasa sosial atau social engineering untuk menipu korban. Untuk service attack itu ada tiga, ada layanan DevOps, ada teknologi cloud, dan ada IoT atau Internet of Things yang nanti akan dibahas secara detail di slide selanjutnya. Di jurnal tersebut itu terdapat data malware yang paling sering menyerang SPM. Nah, berdasarkan jurnal, malware yang paling sering itu adalah droppers. Trojan droppers ini menyerang data sampai 32.737 kali dibanding dengan malware lainnya. Ini terkait web attack, yaitu pembahasan spyware dan bisnis email compromise secara mendetail. Spyware ini adalah aplikasi yang atau software yang secara diam-diam mengumpulkan aktivitas pengguna dan terpasang tanpa sepengetahuan penggunanya. Jadi tidak ada di perangkat atau di site-nya pengguna. Bagian besar ikan dari model yang sebenarnya itu oleh tergolong PUA spyware. Tapi secara umum spyware itu menjadi tiga kategori. Ada adware, ada sistem monitor, dan ada program. Risiko spyware ini di lingkungan korporat itu dapat mencuri data penerima dan perusahaan, termasuk informasi yang bersifat rahasia maupun pribadi, lalu juga dapat melemahkan perangkat keamanan hingga mengeksekusi kode dari jarak jauh, dan ketiga dapat membuka pintu bagi masuknya infeksi malware lain yang jauh lebih banyak. Jadi kalau udah ada spyware masuk, itu malware-malware lain akan lebih gampang masuk ke device kita atau ke sistem kita. Selanjutnya, business email compromise. Serangan ini tampaknya ringan, kelihatannya ringan, tetapi merupakan cara yang paling menguntungkan untuk mencuri uang dari sebuah bisnis karena sepenuhnya memanfaatkan social engineering. Jadi hacker atau protes itu pertama mengumpulkan data terkait hierarki pegawai perusahaan dan data perusahaan melalui profil di media sosial, lalu mereka mengirim email palsu
yang seolah-olah berasal dari CEO atau atasan atau manajer puncak, pejabat atau dan sebagainya. Dan sasarannya adalah staf keuangan yang memiliki wewenang untuk mentransfer dana perusahaan. Karena bisnis email compromise ini tidak ada email atau lampiran berbahaya, maka sering lewat atau sering lolos dari sistem pertahanan atau antivirus dan sejenisnya. Sekarang masuk ke service attack. Pertama kita membahas kerentanan layanan DevOps. Sistem SCM yang menggunakan internet atau web management itu bertumpu pada komponen DevOps gratis atau server seperti Docker, MySQL, dan MariaDB yang justru sering mengalami salah konfigurasi. Menurut jurnal itu untuk server CodeDB sekitar 75% itu tergolong maksimal terbuka. Maksimal terbuka di sini maksudnya adalah dapat diakses melalui internet tanpa autentikasi apapun. Sama juga seperti PressDB, server Elasticsearch juga tergolong maksimal terbuka lebih dari 75%. Tetapi bedanya di server Elasticsearch itu hanya sedikit yang memuat data pribadi. Untuk instant Docker itu juga berada dalam kondisi maksimal lebih dari 1000, tapi mayoritasnya ditemukan di AS dan China. Dan untuk server PressDB yang benar-benar mensyaratkan autentikasi atau yang tidak masuk ke golongan maksimal terbuka itu kurang dari 25%. Sisanya atau sekitar 70% tadi yang tergolong maksimal terbuka itu tentang diakses oleh siapa. Untuk sertifikat selanjutnya itu adalah teknologi cloud dan cyber IT. Sekitar 20-40% struktur jaringan dan perangkat akhir itu tidak terpantau sehingga tidak dapat dianalisis atau dikelola oleh organisasi. Resiko utamanya itu adalah cloud. Hacker itu menjelajahi cloud atau sumber utamanya yang jadi sumber utama adalah cloud. Jadi hacker itu menjelajahi cloud untuk mencari potensi serangan baru karena sekalinya hacker itu atau peretas dapat masuk ke cloud itu dapat mempercepat penetrasi ke sistem korporat. Selain itu juga jaringan dinamis modern memperluas pernyataan serangan sekaligus menurunkan kemampuan kontrol. Lalu perangkat dan aplikasi shadow IT yang tidak resmi juga menambah celah yang sulit dipantau. Shadow IT itu yang dimaksud di sini adalah perangkat atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna atau pegawai yang tidak resmi dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi. Bahkan tidak hanya device-nya, tapi router, firewall, atau satuan komunikasi yang keliru dapat membuka jalan menuju sistem korporat hingga membuka data rahasia. Untuk service attack ini, sektor yang paling sering terdampak itu adalah sektor publik, kesehatan, keuangan, dan teknologi. Selanjutnya ini adalah IoT. Resikonya ya IoT, selanjutnya adalah IoT. Resiko IoT, Internet of Things. Jadi IoT itu menghubungkan perangkat fisik agar dapat mengumpulkan dan berbagi data, sehingga membuka peluang inovasi, tetapi memunculkan resiko keamanan yang baru. Kenapa IoT dilakukan? Pertama, keamanan sering bukan menjadi prioritas utama ketika perangkatnya dibuat, seperti mulai dari kamera hingga termostaat. Lalu pemantauannya pun sulit karena mayoritas spesialis tidak tahu perangkat IoT mana saja yang terhubung. Dan yang ketiga, laporan kerentanan dan pembaruan hampir tidak ada. Sementara perbaikan pun juga jarang dilakukan. Selanjutnya itu adalah alasan keempat, IoT rentan itu perangkat berjalan melalui arsitektur khusus yang sering memuat aplikasi lama atau yang sudah kadaluarsa seperti Windows XP. Sedangkan sekarang sudah mencapai Windows 11. Dan selanjutnya perbaikan pun atas kerentanan yang sudah diketahui itu bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan yang terakhir, tanggung jawab saat terjadi serangan itu sering tidak jelas karena tim implementator biasanya sudah keluar setelah proyek selesai. Penulis memberikan rekomendasi pengamanan dan solusi agar organisasi mampu mengontrol keamanan rantai pasoknya. Yang pertama itu adalah analisis secara real time. Perusahaan atau organisasi perlu menggunakan pemantauan secara real time dan deteksi jalur kebocoran agar penyerang tidak dapat menyerang tanpa terdeteksi di dalam jaringan. Yang kedua itu adalah uji kebijakan segmentasi. Uji kebijakan segmentasi jaringan secara berkala, lalu gunakan perangkat yang baik untuk memverifikasi efektivitasnya. Yang ketiga, inventarisasi otomatis dan berkala. Inventarisasi perangkat harus otomatis dan rutin. Sebab
Jika menggunakan metode Snapshot, metode lama bisa melewatkan setidaknya 20% perangkat yang terhubung secara fisik. Dan yang keempat, eh, solusi pengamanan secara solusi pengamanan data menyeluruh. Buat atau bangun solusi menyeluruh, complete solution, untuk mengamankan data pada sistem informasi SPM. Karena inilah syarat integrasi yang aman antara pemasok dan pelanggan. Kesimpulan dari jurnal tersebut, jadi eh, strategi dukungan informasi rantai pasok yang efektif itu menuntut fokus pada pengelolaan ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber secara bersamaan. Integrasi proses bisnis antara pemasok dan pelanggan hanya dapat terwujud dengan baik apabila masalah keamanan informasi yang kompleks ini yang sudah dijelaskan sebelumnya itu dapat diselesaikan. Maka dari itu, organisasi wajib memantau secara real time, menguji segmentasi, serta menginventarisasi perangkat secara otomatis dan berkala. Karena tanpa pemantauan yang memadai, sedikitnya 20% perangkat yang terhubung secara fisik dapat terlewat dari sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.